Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aditya Fajriaya dengan NIM 15036210060. Di sini saya memenuhi tugas ujian semester, ujian tengah semester pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kisi-kisi ujian SMK Negeri 1 Boyolali. Tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan, kompetensi kalian, konstruksi bangunan gedung, sanitasi, dan perawatan. Kurikulum 2013. Jumlah soal yaitu 10 soal, bentuk soal yaitu 10 soal uraian atau esai. Di mana penyusunnya adalah saya sendiri di Dayat. Di sini kompetensi dasarnya yaitu menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung, konstruksi bangunan gedung, dan perawatan bangunan gedung, serta pekerjaan utilitas. Kemudian indikator soal nomor satu itu peserta didik mampu menjelaskan perencanaan pekerjaan konstruksi bangunan, di mana materinya itu perencanaan konstruksi bangunan. Menggunakan metode teknis uraian itu memiliki nomor satu dan dua. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan nomor tiga yaitu kemudian peserta didik mampu menjelaskan pengawasan pada konstruksi bangunan gedung dengan materi pengawasan pada konstruksi bangunan dengan level kognitif yaitu middle C3. Kemudian yang keempat yaitu peserta didik mampu melakukan pekerjaan survei dan pemetaan pada konstruksi bangunan gedung. Materinya yaitu survei dan pemetaan pada konstruksi bangunan. Gunakan tes tertulis, uraian, dan level soalnya yaitu HOTS. Kemudian yang kelima yaitu indikatornya peserta didik mampu menerapkan simbol-simbol dalam gambar teknik plumbing. Materinya yaitu simbol-simbol pada pekerjaan plumbing. Soal ini level kognitifnya memasuki level HOTS. Kemudian yang keenam yaitu ada peserta didik mampu menganalisis sistem pekerjaan plumbing, yaitu materinya sistem pekerjaan plumbing. Soal ini memiliki level yang HOTS. Kemudian yang ketujuh, peserta didik mampu menerapkan prosedur perawatan dan perbaikan konstruksi rangka dan dinding bangunan gedung. Yang materinya yaitu prosedur perawatan dan perbaikan pada konstruksi bangunan. Level soal ini yaitu memiliki soal yang HOTS. Kemudian yang kedelapan adalah peserta didik mampu merancang perbaikan konstruksi bangunan gedung yang tergolong rehabilitasi. Materinya yaitu rancangan perbaikan konstruksi bangunan. Level soal ini yaitu HOTS. Kemudian yang sembilan, peserta didik mampu menyimpulkan fungsi fondasi telapak kolom pada konstruksi bangunan. Materinya yaitu fondasi telapak pada konstruksi bangunan. Level soal ini yaitu memiliki level yang HOTS. Kemudian yang ke-10 adalah peserta didik mampu menjelaskan keselamatan, kesehatan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi rangka dan dinding gedung. Yang materinya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja pekerjaan konstruksi bangunan. Level soal ini yaitu HOTS. Satu soal uraian. Nama sekolah adalah SMK Negeri 1 Boyolali. Mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan. Kelas 11 semester ganjil. Bentuk tes tertulis uraian tahun ajaran 2021-2022. Kemudian kompetensi dasar yaitu menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan, gedung dan perawatan gedung serta pekerjaan utilitas. Materinya itu konstruksi bangunan, indikator menjelaskan perencanaan pekerjaan konstruksi bangunan. Soalnya yang pertama yaitu sebutkan lingkup tahapan perencanaan pekerjaan pada konstruksi bangunan. Level kognitifnya yaitu middle. Kemudian yang nomor dua adalah materinya perencanaan konstruksi bangunan. Dengan indikator soal menjelaskan perencanaan pekerjaan konstruksi bangunan. Dengan soal yaitu jelaskan kriteria perencanaan pekerjaan konstruksi bangunan dengan level kognitif middle. Kemudian yang ketiga adalah materinya pengawasan pada konstruksi bangunan. Indikator soalnya yaitu menjelaskan fungsi pengawasan pada konstruksi bangunan. Soalnya itu jelaskan pengawasan dalam pada waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan. Level kognitifnya yaitu middle. Kemudian materi yang keempat yaitu survei dan pemetaan pada konstruksi bangunan. Indikator soalnya adalah peserta didik mampu menyimpulkan pekerjaan survei dan pemetaan pada konstruksi bangunan gedung. Soalnya yaitu mengapa pekerjaan konstruksi bangunan memerlukan survei dan pemetaan. Level kognitifnya adalah HOTS. Kemudian yang kelima adalah materinya simbol-simbol pada pekerjaan plumbing. Indikatornya adalah menerapkan simbol-simbol pada gambar teknik plumbing. Soalnya yaitu jelaskan pengaruh simbol-simbol dalam gambar teknik plumbing pada konstruksi bangunan. Level kognitifnya yaitu HOTS.
Materi yang keenam yaitu sistem pekerjaan plumbing analisis. Indikator soalnya peserta didik mampu menganalisis sistem pekerjaan plumbing. Soalnya itu jelaskan apa yang harus dilakukan dalam mengerjakan pekerjaan plumbing. Level kognitif soal ini adalah HOTS. Kemudian yang ketujuh adalah materi prosedur perawatan dan perbaikan pada konstruksi bangunan. Indikator soalnya yaitu menerapkan prosedur perawatan dan perbaikan konstruksi rangka dan dinding bangunan gedung. Level soal ini adalah HOTS. Kemudian yang kedelapan materinya rancangan perbaikan konstruksi bangunan. Indikator soalnya yaitu merancang perbaikan konstruksi bangunan gedung yang tergolong rehabilitasi. Soalnya itu jelaskan perencanaan yang dibutuhkan untuk melakukan rehabilitasi pada konstruksi bangunan. Level kognitif soal ini adalah HOTS. Kemudian kompetensi. Kemudian soal yang ke-9 adalah materinya konstruksi bangunan gedung dan sanitasi. Kalau level kognitif soal ini adalah HOTS. Soalnya mengapa pondasi telapak banyak digunakan pada konstruksi bangunan gedung. Kemudian soal yang ke-10 yang terakhir adalah materinya keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan konstruksi bangunan. Di mana indikator soal ini peserta didik mampu menjelaskan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi rangka dan dinding gedung. Kemudian soalnya keselamatan kerja diutamakan dalam pekerjaan konstruksi. Maka jelaskan faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Level soal ini adalah HOTS. Kemudian ini adalah contoh soal yang tadi sudah saya jelaskan, di mana soal 1 sampai 3 memiliki rank level kognitif yang middle. Sedangkan untuk soal 4 sampai 10 memiliki level kognitif yang high order thinking skill. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.